basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab salam saya masuk surga semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke inti acara, saya pribadi di sini mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu tentunya kepada ibu ustazahnya. Terima kasih banyak yang sudah menyediakan waktu dan tempatnya. Kita doakan sama-sama guru kita semua mudah-mudahan disehatkan selalu, amin. Amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dipermudah rezekinya, amin. Amin. Dan mudah-mudahan segala kebaikan beliau-beliau ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya pun tak lupa berterima kasih kepada ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah bersedia hadir di tempat mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Nah, Bu, sebelumnya saya bertanya, Ibu sudah kenal sama saya? Belum. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar ibu-ibunya bisa sayang sama saya, perkenalkan dulu Bu. Jangan panggil saya ibu berkerudung abu, ya Bu ya. Panggil saja saya ini Adelia. Siapa Bu? Adelia. Adelia ini asli Sunda. Ada orang Sunda di sini? Tidak ada. Orang Jawa ya, aja. yang ada Jawa ya Bu ya. Orang Bugis ya Bu ya. Kebetulan saya ini Sulawesi. asli Sunda. Ya Bu ya, Sundanya dari Tasikmalaya, dari Jawa Barat. Ya Bu ya, kota Bandung. Jauh-jauh dari sana Bu datang kemari untuk apa? Apakah ibu-ibu dikumpulkan di sini mau dibagi sembako? Bukan. Ya Bu ya, takutnya ibu ustazah nanti pulang saya dituntut tidak bisa. Bukan ya Bu ya. Karena tujuan saya di sini ya Bu ya, kebetulan saya bertugas di sini dari Semarak Belajar Membaca Al-Qur'an. Perwakilan ya Bu ya, perwakilannya dari Semarak Belajar Membaca Al-Qur'an, yaitu di bawah naungan Qadriyatul Quran Pondok Pesantren Hafiz yang adanya di mana? Di Bogor Utara, Kota Bogor ya Bu ya. Kebetulan jauh-jauh datang ke sini untuk apa tujuannya? Yang pertama, tujuan saya pribadi yaitu mau bersilaturahmi. Mau diterima ibu-ibu silaturahmi saya? Alhamdulillah, barang siapa yang mau memperbanyak silaturahmi maka bakal dipanjangkan umurnya, amin. Diperbanyak rezekinya, amin. Diperluas tali persaudaraannya, amin. Amin. Akhirnya kebetulan saya mamanya Kila, ayah musibah tetangga saya sahabatku juga menikah. Yang keduanya, Adelia selain silaturahmi mau apa? Yaitu mau bersosialisasi, ngasih edukasi, wawasan dan motivasi. Tapi mohon maaf Bu, sebelumnya saya garis bawahi dulu, saya datang kemari bukan mau menggurui, bukan mau mengajarkan atau bahkan sok pintar, bukan. Ya Bu ya, karena saya pun di sini masih tahap belajar, tapi tidak ada salahnya kita sama-sama muslim. Ibu muslim, saya muslim, wajib saling menyayangi, wajib saling mengingatkan. Kenapa? Karena tentunya kita hidup sekarang di zaman apa Bu? Modern, zaman milenial, zaman teknologi, zaman now, atau bisa disebut akhir zaman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di akhir zaman. Terlalu banyak godaan fitnah di akhir zaman ini yang melanda kehidupan kita, bukan melanda kita saja, bahkan yang melanda anak cucu kita. Anak baru bisa ngomong, baru bisa jalan, udah pandai main nyata ya Bu ya, main HP. Malahan pandai anaknya ketimbang ibunya. Benar ya Bu ya. Karena ini Bu, fitnah berawal dari orang tua. Nah, ini yang menyebarluaskan, ini orang tua. Kita sebagai orang tua yang menyebarluaskan. Kenapa? Karena awalnya tidak mau anaknya rewel, tidak mau anaknya nangis awalnya Bu ya. Nah, makanya dikasih lagi HP lagi. Bila sejak dini sudah dikenalkan HP, sudah dididik karena HP, ke depannya bagus atau tidak? Tidak. Kenapa masih pada dikasih? Karena rasa sayang kita. Bu, ingat, rasa sayang kita, rasa cinta kita terhadap anak bukan harus dikasih harta. Ini harta. Ya Bu ya, ada firmannya, firman Allah, janganlah kamu ngasih harta kepada anak yang belum balik. Kenapa? Karena anak belum bisa mengoperasikan, belum bisa memanfaatkan. Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh kok.
Karena kata Rasulullah gimana? Ikutilah zamannya. Sekarang zaman teknologi, mau tidak mau anak kita pasti kenal handphone. Tapi mohon maaf Bu, batasi. Ya Bu ya, batasi. Bukan tidak boleh, boleh silakan, tapi batasi, arahkan didik anak kita. Kenapa? Mohon maaf Bu, banyak sekali korbannya. Ini handphone, kenapa disebut fitnah? Yang menciptakan bukan para ulama, bukan para profesor, melainkan dari pihak Yahudi. Untuk apa Bu? Untuk merusak generasi Islam. Anak yang sudah kecanduan handphone, dominan, susah diarahkan. Banyak yang melawan, ya Bu ya, susah masuk bila mana diajarkan, masuk ke kanan, keluar yang kiri. Gampang melawan ke orang tua, gampang emosi, brutal ketika HP-nya kita ambil. Benar tidak? Iya. Itu anak ibu sudah ciri-cirinya sudah tantrum. Tahu tantrum? Sifat kecanduan anak terhadap handphone yang susah kita arahkan, susah kita didik. Ketika HP-nya diambil itu brutal, malah emosi, gak ada kuota, marah-marah sama orang tuanya, itu termasuk tantrum. Ketika kita biarkan nantinya berlalu ya, malah makin parah tantrumnya, nanti emosinya sudah tak terkendali. Tidak ada obat yang bisa mengobati yang namanya tantrum. Yang bisa mengobati hanya ahli jiwa saja. Contoh, ibu ke apotek mau beli obat tantrum tidak ada. Mau ke dokter biasa mau mengobati yang namanya tantrum tidak bisa. Yang bisa mengobati hanya psikolog saja. Kenapa berhubungan ke psikolog? Karena mengganggu mentalitas anak. Maka jangan heran, anak sekarang banyak ngelawan orang tua. Dikasih pelotot sama gurunya, gimana ekspresinya Bu? Melawan. Waalaikumsalam. Malah makin Melotot. anak zaman sekarang bila mana dipelototin malah makin melotot. Ya Bu ya, maka jangan heran cara mendidik zaman sekarang pun berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu, saya bertanya dulu nih sebelumnya sama Ibu Ustazahnya. Ibu Ustazah, cara mendidik sekarang dan dahulu enak sekarang apa dahulu Bu Ustazah? Enak dahulu. Enak dahulu Bu. Cara mengajarkan enak dahulu, tentu enak dahulu. Kenapa? Kalau dahulu tidak adanya teknologi, tidak adanya handphone, anak-anak kita fokus semua, konsentrasinya lurus Bu. Dikasih tahu di Bu, diajarkan 1 kali 2 kali langsung bisa. Anak zaman sekarang gimana Bu? 2 Bu, jadi konsentrasinya dibagi 2 antara fokus ke pelajaran, fokus ke handphone. Memang masuk di pengajian Bu, memang masuk di sekolah, masuk ke kanan. Ketika pulang ke rumah megang handphone, hafalannya luntur lah. Maka jangan heran susah Bu, mendidik zaman sekarang harus ekstra. Kenapa ekstra? Karena memang susah sekali. Untuk itu, mari kita sama-sama, kalau ibu sayang sama anak kita, rasa sayang kita bukan hanya dikasih harta. Contohnya anak kita sudah pandai handphone, wajib Bu, anak kita juga pandai baca Al-Quran. Tapi insya Allah saya percaya anak-anak ibu di sini pandai-pandai Al-Quran semuanya, amin. Ibunya pun di sini insya Allah ahli Quran semuanya, amin. Ahli ibadah semuanya, amin. Dan saya doakan anak-anak ibu pun di sini menjadi anak soleh dan soleha semuanya, amin. Bu, sebelumnya saya bertanya, ada yang sudah menjadi penghafal Al-Quran anaknya di sini? Belum? Ada? Berapa juz Bu anaknya? Baru? 20 juz. Alhamdulillah. Jaminannya apa Bu untuk penghafal Al-Quran? Surga. Nah Bu, ibu surganya tak Bu tanpa hisab. Bukan untuk dirinya pribadi, melainkan untuk 10 anggota keluarganya tuh. Subhanallah ya Bu ya. Kita contoh Bu, nih selain dikasih mahkota yang tidak ada duanya, mahkota surga, kita pun dibawa ke surganya Allah. Contohnya kita tidak pernah beribadah ya Bu ya, jarang beribadah, jarang sholat, jarang sedekah. Ketika memiliki anak yang soleh pandai baca Al-Quran, insya Allah bisa jadi syafaat kita kelak di yaumil akhir. Amin ya Bu ya. Ketika kita contohnya dimasukkan ke neraka ya Bu ya, punya anak soleh Bu, kita diangkat dari neraka dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tapi ketika kita seorang ibu, seorang orang tua disebutnya orang soleh, rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, orang soleh meninggal ya Bu ya, 1 langkah lagi ini orang soleh ini masuk surga. Tapi memiliki anak di dunia tidak sholat dan tidak bisa baca Al-Quran, mohon maaf tidak jadi masuk surganya Bu. Ditarik kembali kaki kita, dimasukkan ke neraka jahanam. Bu ya. Nah untuk itu mari sama-sama Bu ya, mumpung kita masih sehat,
mumpung kita masih ada umur, mari kita didik anak-anak kita, mari kita didik keturunan kita, ya Bu ya, dari sejak dini. Ya Bu ya, jangan nunggu nanti. Untuk agama apakah harus 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian? Jangan pernah berpikir untuk agama nanti hasil. Ketika ibu memiliki anak sudah SMP, sudah SMA, tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, ibu suruh pergi ke pengajian, belajar sama ibu ustazah, pasti malu. Ya Bu ya, itu untuk agama. Makanya untuk agama Bu, pentingnya aja, intinya aja, ajarkan sholat yang 5 waktunya, itu wajib kita ajarkan. Kenapa harus sholat? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ajarkan untuk baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Al-Quran adalah petunjuk hidup jalan kita. Ketika nanti anak kita 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian sudah dewasa, kita fondasikan, sudah difondasi sholatnya dengan baca Al-Qurannya, insya Allah Bu, dicap nakal pun gak bakalan bablas Bu. Jadi punya rem sendiri karena punya fondasi. Untuk itu harus prihatin. Kenapa prihatin? Ini zaman sekarang, zaman seperti ini Bu, banyak fitnah merajalela di mana-mana. Kita harus sadar sebagai orang tua, wajib kita didik, wajib kita arahkan. Kita belum soleh, anak kita harus kita belum pintar, anak kita harus Kenapa? Investasi nyata dunia dan akhirat adalah anak. Bu, ibu punya harta, punya tahta di dunia Bu, percuma, gak bakalan bisa menolong kita. Tapi ketika ibu memiliki anak soleh, insya Allah bisa membawa kita ke surga Allah. Karena anak, mohon maaf, bisa menjerumuskan dan bisa bawa kita ke surganya Allah. Tujuan kita kemana Bu? Ke surga. Barangkali ibu mau belok silahkan ya Bu ya. Kalau saya mau lurus aja Bu ya, gak mau belok-belok. Mari kita sama-sama kita bangun generasi muda untuk belajar membaca Al-Quran lagi. Yang sering kita tingkatkan, yang jarang-jarang kita buka lagi, yang sudah tertutup hatinya kita buka lagi hatinya untuk buka Al-Quran. Ibu punya Al-Quran di rumah? Masih suka dibaca? Alhamdulillah tiap hari? Alhamdulillah tiap minggu? Asal jangan 1 tahun sekali. Ya bulan suci Ramadan baru buka mau khataman ya Bu ya. Buru-buru Bu, jangan nunggu 1 tahun. Al-Quran tidak membebankan. Apakah Al-Quran harus dibacanya 1 juz sehari? Tidak. Tak mampu 1 juz, tak mampu 1 surah, tak mampu 1 halaman, ibu boleh membacanya 1 ayat 1 Tak mampu 1 ayat, apakah boleh 1 kata 1 hari? Boleh. Dapat pahala, dapat, kita hitung dari hurufnya. Kita baca ayat suci Al-Quran 1 huruf, kita ganjarnya bukan kita ya, Allah ganjar 10 kebaikan. Kita kalikan dari bismillah, contohnya kita bacanya 1 kata, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segitu dapat pahala, dapat. Kita hitung berapa huruf, kita kali 10 kebaikan. Tubuh pahala kita lebih banyak pahala. Mari sama-sama kita buka Al-Quran lagi 1 ayat 1 kita ajarkan anaknya untuk membaca 1 ayat 1 hari. Biasakan sama kita. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita di sini menjadi penghafal semuanya. Amin. Ibu, mohon maaf saya mau nanya, yang anaknya penghafal itu dulu cara belajarnya seperti apa Bu? Mengajarkannya, boleh berbagi? Apakah membiasakan? Aku masukkan pesantren Bu. Oh, masukkan pesantren. Ya, malah aku belajar sama dia sudah. Oh iya. Jadi kalau dimasukkan ke pesantren ada metodenya Bu ya. Nah ini Bu bisa dilakukan sama kita di rumah. Kita belajar, kita mengajarkan anak, mengenalkan anak, biasakan anak membaca 1 ayat 1 hari. Tak mampu contohnya belum paham 1 ayatnya, kita ajarkan 1 kata dulu. Karena ibu ya Bu ya, Al-Quran ini Bu kalau dibaca harus benar. Jadi tartilkan dulu 1 katanya. Setelah 1 kata udah paham, ilmunya udah paham, kita ajarkan 1 ayat. Jadi kalau untuk pemula jangan tergesa-gesa pengen langsung. Karena yang lulusan Kairo, lulusan Mesir tidak membacanya 1 juz, tidak Bu. Tidak membacanya, ibaratnya membacanya 1 surah, tidak. Tapi bertahap. Dari mulai 1 kata sudah paham, kita ajarkan 1 ayat, menghafalnya 1 ayat. Untuk mencapai, contoh lulusan Kairo dulu Bu, lulusan Kairo 10 tahun baru khatam, 7 tahun baru khatam, 30 juz. Ya Bu ya, caranya seperti ada yang 1 hari 1 ayat, ada yang 2 baris 1 hari, ada
untuk mencapai dulu. Contohnya 2 baris 1 hari, hatamnya berapa tahun? 6 tahun. Kalau bisa targetkan. Contoh ibu ingin memiliki anak atau ibu sendiri ingin menjadi penghafal, niatkan dulu dalam hati. Saya ingin menjadi penghafal. Istiqomahkan sama kita, tiap habis sholat kita belajar, kita baca 1 ayat. Dalam 1 hari kan ada 5 kali sholat ya Bu ya. Berarti 5 kali kita baca. Contoh kalau pengen cepat hafal 1 ayat tersebut, setiap contohnya habis duhur 5 kali kita baca 1 ayat, 5 kali kita baca. Dalam waktu 5 hari nantinya ada 20 kali membaca 1 ayat. Insya Allah hafal. Besoknya Bu kita tambahkan ayat keduanya ya Bu ya, tapi istiqomahkan bertahap. Jadi jangan tergesa-gesa pengen cepat, tidak Bu, tapi bertahap, ilmunya kita pakai ya Bu ya. Insya Allah ketika anak menjadi penghafal Al-Quran Bu, secara tidak langsung Al-Quran bisa mencerdaskan anak kita. Bahkan Bu, kecerdasannya 3 kali lipat dengan orang biasa. Kenapa Al-Quran bisa mencerdaskan? Saya jelaskan. Al-Quran memiliki 52.000 kosakata. Ketika anak kita membaca benar, ketika anak kita menghafal Al-Quran dengan benar, otomatis bisa mencairkan otak anak. Maka jangan heran yang jadi penghafal ke segala bidang pasti cerdas. Mau bidang apapun, mau yang umumnya, mau yang apa, masuk. Itu ya Bu ya. Berbeda ketika kita memiliki anak pandai matematika, mohon maaf nantinya satu arah saja. Belum tentu Bu ya Bu ya, dunia dunianya ke bawah. Tapi kalau untuk Al-Quran, anak kita pandai Al-Quran, dunia dan akhiratnya kerangkulan. Nah, itu istimewanya. Untuk itu sok ajarkan ayat suci Al-Quran. Jangan HP saja Bu, kita seimbangkan sama kita dengan ayat suci Al-Quran. Ibu ngasih racun harus tahu dulu penawarnya. Ini racun, kita penawarnya apa? Ajarkan ayat suci Al-Quran. Ini mah kesalahan kita, kenapa dikenalkan? Sudah kenal, anak kita sudah candu, bingung gimana caranya, pusing sendiri ya Bu ya. Anak saya jadi ngelawan, anak saya jadi suruh-suruh tidak mau, suruh ngaji bentar mah, suruh sholat sebentar mah, benar tidak? Benar. Bahkan bukan hanya itu, disuruh makan sebentar lah. Anak zaman sekarang semuanya gitu, tidak ada yang polos anak sekarang. Bahkan bayi pun lihat HP langsung Bu. Kenapa? Karena kebiasaan orang tuanya megang handphone dekat bayi. Di selfie anak itu tahu Bu. Yang mengajarkan siapa? Ibunya sendiri ternyata Bu. Tidak sadar. Tak sadar. Ya, seperti itu. Karena memang Bu, mohon maaf, tapi bukan kita saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Karena memang semuanya sama. Apalagi kemarin kita daring ya Bu ya. Daring tidak di sini? Daring selama 2 tahun. Diwajibkan dari pemerintah yang tidak megang handphone ketinggalan. Yang tadinya gak pegang handphone, gara-gara ada daring Bu, terpaksa dikasih handphone. Yang tak punya handphone ya Bu ya, bela-bela jual ternaknya, jual emasnya demi anak Bu. Ingin anaknya karena nggak punya handphone ketinggalan, gimana tidak ngerjakan PR beberapa menit soalnya langsung hilang ya Bu ya. Jadi ketinggalan nantinya Bu. Nah seperti itu contohnya. Kemarin kita dari ibu anak-anak kita Bu selama 2 tahun ini, hasilnya kemarin Bu, endingnya nih seperti apa? Apakah anak kita makin cerdas apa makin malas Bu? Yang cerdas siapanya? Ibunya. Karena ibunya yang ngerjakan PR. Malahan dari sekolah pun Bu, ada yang curhat sama saya, alhamdulillah Teh Adel katanya, anak didik saya sekarang nilainya 100 semua. Semenjak daring jadi pintar-pintar semua. Tapi saya sampai bingung nih Bu, mau ngasih ranking ke yang mana? Saking bingung, 100 semua nilainya Bu. Ya Bu ya, gimana tidak ya Bu ya, karena yang ngerjakan itu ibunya. Ibunya kan pandai Google Bu, ya. Pandai jawabannya sama. Iya, Mbak Google saya Bu ya. Tapi ternyata kemarin Bu, prihatin sekali pas tetap muka secara langsung. Yang tadinya cerdas Bu, yang tadinya cerdas baca, cerdas nulis, mohon maaf Bu, jadi 0 lagi. Mulai lagi dari awal ya Bu ya. Bahkan untuk mencapai 50 saja sudah susah ya Bu ya. Itu contoh nyata belajar di handphone. Setuju tidak Bu?
Setuju tidak belajar di handphone? Tidak. Kita tidak bisa gimana ya Bu ya, hanya pasrah saja Bu. Malahan Bu semenjak daring banyak ibu-ibunya yang darah tinggi ya, karena sering marah-marah, bingung Bu, disuruh ngerjakan PR anaknya nggak bisa, ibu pun nggak bisa, bingung ya Bu ya. Kadang-kadang kita sampai naik darah Bu, itu contoh dari ya Bu ya. Bu, untuk umum mungkin kita sudah kacau ya Bu ya, untuk umum memang nantinya anak kita cerdas Bu. Gimana tidak? Ya Bu ya, nilainya 100 semua, yang mikirnya cuma mamanya, anaknya tidak punya ini Bu ya, tidak berpikir. Nanti nih wisuda anak kita Bu, punya jabatan ya Bu ya anak kita, tapi mohon maaf tidak seperti kita kecerdasannya. Kalau kita mungkin 100%, anak kita hanya 60% saja. Untuk umum sudah ketinggalan, tapi mohon maaf Bu, untuk agama pertahankan. Jangan mentang-mentang Bu, untuk umumnya seperti ini, anak kita Bu sekolah agamanya, sekolah TPA-nya, anak-anak kan banyak alasan ya Bu ya. Mama waktunya sekolah nih, mama sakit perut, kadang-kadang namanya anak mama sakit kepala, giliran iyain aja Bu ya, 5 menit kemudian anak-anak bawa sepeda jalan-jalan Bu ya. Seperti itu anak Bu. Kalau bisa untuk agama jangan pernah ketinggalan. Bukan namanya anak butuh dorongan, dorong sama kita. Nah, untuk agama mah didik sekarang. Kalau untuk umum kamu anak kita 30 tahun bisa masuk paket C ya Bu ya, nggak rasa malu. Tapi untuk agama mohon maaf, anak SMA disuruh ngaji lagi ke ibu saja, bapak ustadz malu. Untuk itu agama ya itu utamakan ya Bu ya. Yang tadi intinya saja sholat dan baca Al-Quran. Segitu Bu tugas kita sebagai orang tua. Kenapa kita berperan penting? Karena memang kita sebagai wali, sebagai ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Jangan pernah berpikir ini ada ibu ustazahnya Bu, tahu nggak, bertemu sama ibu ustazahnya hanya 1 jam 2 jam saja, itu pun nggak tahu masuk atau tidak. Di sini masuk Bu, ketika pulang ke rumah besok ketemu lagi ibu ustazahnya, ditanya lupa. Bahkan bukan hanya itu, pulang sekolah kita tanya tadi adek belajar apa di pengajian, lupa, nggak tahu, lupa lagi, gitu anak. Benar tidak? Iya. Itu anak ya Bu ya. Untuk itu gimana caranya? Mari kerjasama. Bila ibu menginginkan anak soleh, bila ibu menginginkan anak pandai, kerjasama dengan pihak guru. Jangan pernah berpikir hanya disekolahkan saja, dingajikan saja itu cukup. Kita sebagai orang tua penting ya Bu ya. Pentingnya gimana? Mengarahkan di rumah, mengajarkan, mengingatkan. Ketika pulang ke rumah, tanya kali-kali, adek tadi di pengajian ada belajar apa, ada yang kurang paham, belajar lagi sama ibu. Kalau tidak banyak contohnya nggak tahu, lupa lagi. Nah, berkomunikasi sama gurunya, ibu saja tadi ada hafalan apa, ada tugas nggak yang harus dihafalkan. Kalau saya Bu seperti itu, aktif ke ibu ustazahnya, biar apa? Kan kita punya sama-sama niat Bu, ingin menjadikan anak soleh. Ini sebagai guru, ibu ustazahnya punya murid 40 contohnya, ingin cerdas semua, ingin pandai semua. Ketika Bu niatnya hanya ibu ustazah saja ya Bu ya, mohon maaf, hanya sebagian yang jadi soleh, hanya sebagian yang jadi pintar. Tapi kalau ibu mau kerja sama, ibu pengen menjadikan anak soleh, kita kerja sama, saling mengingatkan, saling mengarahkan, insya Allah ketika ada kerja sama, saling mengingatkan, insya Allah murid 40 ini bisa menjadi soleh. Tapi itu pentingnya Bu ya Bu ya, pentingnya cara mendidik sekarang. Kenapa? Tidak seperti dulu Bu, anak-anak kita nurut sama gurunya. Kalau dulu kata saya Bu, sama gurunya dikasih pelotot Bu, langsung takut, menunduk dulu. Kalau sekarang dikasih pelotot Bu, seperti apa Bu ekspresinya? Malah makin ditegur, malah makin kencang Bu jawabnya. Nah itu anak zaman sekarang ya Bu ya. Jadi kita perannya seperti apa? Mengingatkan. Ketika anak mau masuk kelas, adek, nah kita nih perhatikan anak kita, adek, bila mana adek mau jadi anak soleh, jadi anak pintar, ketika ibu gurunya lagi mengajarkan, ibu ustazahnya lagi belajar, nah perhatikan, jangan dibanyak kadang-kadang anak kan nggak bisa diam ya Bu ya, aktif ke sana kemari, benar? Cukup kita arahkan ya Bu ya. Bukan tidak boleh, karena anak semuanya 12 tahun ke bawah itu nakal Bu, tidak ada anak yang tidak nakal. Kalau anak kita diam harus dipertanyakan. Tapi ketika anak ini nggak mau diam, itu aktif Bu, lagi pembentukan ya Bu ya, pembentukan kecerdasan otak. Dia jangan khawatir, tapi kita arahkan, kasih tahu
sebelum ngaji adek jangan nakal ya, perhatikan ibu gurunya. Jangan satu kali aja, tiap masuk ingatkan lagi, tiap masuk ingatkan lagi. Ya Bu ya, karena memang anak seperti itu. Contohnya nih cuma satu kali lagi, besoknya lupa lagi. Ya Bu ya, seperti itu. Bu, karena memang kedepannya ada program dari pemerintah, tapi saya bertanya dulu nih Bu, barangkali di sini sudah sampai programnya ya Bu ya. Ada program yang namanya Sadesa. Sudah sampai ke sini Sadesa? Belum pernah dengar? Belum. Sadesa, satu desa, satu hafiz, belum sampai ke sini? Belum. Nanti kedepannya ada Bu. Ya Bu ya, di tiap kota malahan sudah sampai ke Samarinda. Kemarin Bu, bulan kemarin sudah diumumkan di kantor Bupati Tenggarong. Ya, sudah diumumkan program Sadesa, cuma belum diaktifkan. Tapi kalau yang sudah mengetahui di sekolah-sekolah, di TPA sudah dilakukan, dibiasakan, dikenakan ke anak 1 ayat 1 hari. Jadi kita sebagai orang tua di rumah nih, ya Bu ya, berperan nantinya Bu, berperan apa? Mengajarkan. Ya Bu ya, mengulas di rumah untuk nantinya talaki ke ibu ustazahnya. Ya Bu ya, karena program Sadesa ini bukan dari pondok. Kalau dari pondok Bu ya, pasti itu yakin, itu jadi. Ini hasil rumahan. Ya Bu ya, Sadesa ini diambilnya hasil rumahan. Barangkali nih anak kita, ya Bu ya, kedepannya ada yang menjadi penghafal nih hasil rumahan kita. Ya Bu ya, kita contohkan nih Bu, lihat di Hafiz Cilik. Ibu pernah nonton Hafiz Cilik? Pernah. Masih anak-anak ya Bu ya di sana ya Bu ya? 12 tahun ke bawah, tapi kok udah hatam semua, padahal mereka bukan dari pondok loh Bu. Itu hasil rumahan. Ya Bu ya, hasil rumahan. Bahkan kalau kita lihat di sana ini sebagai motivasi. Di sana itu anak-anak masih kecil-kecil, bahkan kalau kita lihat di sana istimewa anaknya, benar Bu? Kalau anak kita kan sempurna, tidak kurang satu pun. Di sana Bu banyak yang istimewa. Contoh Ade Kaila. Ada yang tahu dengan Ade Kaila? Keturunan Bugis ya Bu ya. Ini Ade Kaila keturunan Bugis. Ini mohon maaf, Ade Kaila ini istimewanya seperti apa? Cacat sejak lahir, tidak bisa melihat. Tapi kok bisa hatam 30 juz? Berikut artinya pula Bu, hafalnya. Ya Bu ya, sedangkan kita yang sudah berumur ada 40 tahun di sini ada? Ada. 50 tahun ada? Ada. 60 tahun ada? Ada. Sejauh mana rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Sejauh mana Bu rasa cinta kita terhadap Al-Quran? Ya Bu ya, Bu, ada Kaila yang tidak bisa melihat pun bisa. Kenapa kita tidak bisa? Tapi kalau kita Bu, bukan tidak bisa, tapi tidak ada nih niat. Kalau niat semuanya bisa Bu. Yang tidak bisa melihat aja kalau secara logika, tidak tahu Al-Quran seperti apa bentuknya, ayatnya, surahnya, tidak tahu Bu. Ya Bu ya, bahkan alam dunia pun tidak tahu ya Bu ya, indahnya seperti apa. Sedangkan kita sempurna belum bisa. Ada Kaila bisa Bu, karena semuanya manusia diciptakan semuanya sebenarnya pandai, sebenarnya pintar. Tapi gimana kita yang punya niatan, yang mau mengolahnya? Semua kecerdasan manusia adanya di pendengaran. 80% pendengaran, 20%-nya penglihatan. Ya Bu ya, maka jangan heran Ade Kaila bisa hatam dengan cara apa belajarnya? Dengan cara mendengarkan. Jadi mamahnya ya Bu ya, ibunya sering istiqomah terus tiap hari mengajarkan dengan cara mendengarkan. Ya Bu ya, selain menggunakan Al-Quran Braille yang diraba, ya Bu ya, untuk mencapai 10 juz memerlukan waktu banyak. Ya Bu ya, waktu banyak, hanya diraba saja. Dibantu oleh pendengaran. Dibiasakan mendengarkan murotal, menggunakan media. Ya Bu ya, selain bacaan, selain mamahnya yang membaca, menggunakan media, ada handphone, dimanfaatkan handphonenya, ada speaker aktif, dimanfaatkan speakernya, ada audio yang lain, dimanfaatkan audionya, hingga menjadi khatam 30 juz. Ya Bu ya, hanya ibaratnya contoh, Ade Kaila sampai 10 juz aja Bu, itu hanya menggunakan Al-Quran Braille. Tapi lama sekali waktunya, butuh waktu berapa tahun, semenjak dikenakan Syekh Ali Jaber. Ya Bu ya, waktu itu si Ali Jaber almarhum masuk ke Hafiz Cilik, ngasih hadiah ke Ade Kaila bentuk media. Ya Bu ya, yang mana media ini untuk mempercepat, mempermudah hafalan. Alhamdulillah Bu, untuk mencapai 30 juznya tersebut, Ade Kaila tidak mencapai 1 tahun ya Bu ya. Cepat sekali menghafalnya karena dibantu medianya ya Bu ya. Dan kedepannya karena ada program Sadesa di Indonesia ya Bu ya, itu pun untuk mewujudkan cita-citanya Syekh Ali Jaber.
saya Ali Jaber bercita-cita ingin menjadikan anak-anak Indonesia ini Qurani ahli Quran semuanya, ya Bu ya. Nah, kedepannya ada program Sadesa ini masuk ke sekolah. Bahkan sekarang Ibu sudah tahu Bu, masuk SD sekarang diwajibkan masuk TPA dulu. Dengar? Wajib ya Bu ya. Kenapa wajib? Berarti anak kita sudah bisa Iqra gitu ya Bu ya. Anak SMP, SMA, kuliah sekarang Ibu tesnya tes Al-Quran. Jadi ulangan itu Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, Ibu kemarin saya ketemu ya Bu ya di jalan Sungai Bontang. Nah, anaknya ini suster. Kebetulan anaknya suster dan ternyata yang suster aja ditesnya untuk baca Al-Quran juz 30 harus bisa. Juz 30 harus bisa untuk suster Bu. Itu tuh Bu perguruan tinggi ya Bu ya, suster, jabatan suster aja ditesnya Al-Quran. Untuk itu perhatikan dari sekarang, persiapan dari sekarang. Nah, mudah-mudahan saya doakan anak-anak kita ke depannya pandai-pandai baca Al-Quran ya Bu ya. Nah, nantinya ada ke sekolah, tapi bukan dari kami, bukan dari pondok, tapi dari pemerintah langsung. Entah tanggal berapa, bulan berapa datang ke sini, tapi yang pasti nantinya ada. Bahkan targetnya nanti dari pemerintah ada. Contoh saya dari Jawa Barat yang sudah berjalan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera itu sudah berjalan, bahkan targetnya sudah ada. Contoh saya dari Jawa Barat, di Jawa Barat ini ditargetkannya 5.400 penghafal dari anak-anak sekolah ya Bu ya. Dan sampai bulan ini, di bulan Februari untuk Jawa Barat, alhamdulillah sudah terlahir 3.000 penghafal. Ini harus sampai tahun 2022 akhir, Desember akhir ya Bu ya, itu harus terlahir 5.400 buah semuanya ya Bu ya. Itu dari anak sekolah tuh, mereka bisa ya Bu ya. Kenapa kita nggak bisa? Insya Allah kita pun bisa, asal mau membimbing, mendidik ya Bu ya. Nanti kedepannya disediakan dari pemerintah seperti di Jawa Barat ya Bu ya, disediakan dari pemerintah itu untuk medianya. Yang mana media ini yang digunakan oleh Syekh Ali Jaber di pondoknya karena memiliki dua metode di pondoknya. Yang pertama metodenya talaki. Kalau talaki ini menggunakan Al-Quran manual. Jadi Al-Quran manual seperti apa? Menghafal dan menyetorkan secara dibaca ya Bu ya, membawa Al-Quran kemana-mana. Itu manual, namanya talaki ya Bu ya, ini untuk umum. Yang kedua, dibantu penghafalannya untuk mempercepatnya dibantu oleh media. Itu di pondok pesantren Syekh Ali Jaber almarhum ya Bu ya. Jadi yang pertama talaki, yang keduanya media, dan ini kita pun, bukan kita dan nanti pun ya Bu ya, ke sekolah-sekolah bakal datang medianya, yang mana itu dari pemerintah langsung ya Bu ya. Mungkin di sini saya perkenalan aja ya Bu ya, perkenalan sebagai wawasan atau edukasi. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, ibu-ibu di sini ada yang sudah menggunakan Al-Quran berbasis teknologi Bu? Yang ada alatnya? Belum. Mau jenis apapun belum? Yang ada tulis ada Penanya? Sudah menggunakan? Sudah. Masih? warna merah. Tapi ada alatnya tidak? Tidak. Oh tidak, berarti masih Abang Hadirin ya. Itu Al-Karim. Ya, Al-Karim itu yang masih manual ya. Ada yang sudah menggunakan di belakang yang menggunakan alat? Belum. Tapi pernah melihat? Pernah. Di mana? TV. Dikira saya di rumah tetangga. Iya. Bu, ini ya Bu ya. Zaman sekarang, kalau dulu Ibu tidak tahu untuk apa fungsinya. Sekarang mau masuk pendidikan gitu Bu. Yang kayak gitu kan masuk pendidikan. Diwajibkan nantinya ya Bu ya. Jadi Bu perhatikan. Nah di sini nanti kedepannya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu dari pemerintah langsung ada ya Bu ya medianya. Nah seperti ini Bu. Ada yang pernah melihat Al-Quran seperti ini? Pernah. Oh Ibu, Mama punya. Mamanya Ibu punya. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang Bu waktunya kita gunakan untuk menjaga pendidikan. Kalau dulu tidak tahu, mau jenis apapun boleh dimanfaatkan. Mau Al-Qurannya, Al-Fatihnya, Qurdobanya, Semarkit, Semarhafid boleh. Silakan yang punya bisa menjadikan anak kita pandai baca Al-Quran. Bukan hanya anaknya, mamanya juga bisa pandai. Ya Bu ya, mamanya bisa pandai. Bu, ini Al-Quran nanti kedepannya insya Allah ada. Karena ini yang terpilih, kenapa yang ini yang terpilih? Bukan yang Qordoba, bukan yang lain. Karena ini ilmunya lebih banyak. Kecil, simple, tapi banyak ilmunya. Karena dalamnya ada 5 buku, 5 ilmu. Dalamnya ada Iqra, ada doa, ya Bu, ada bahasa, ada hadis, ada tuntunan haji dan umroh, dan ada Al-Quran. Ya, saya kenalkan dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Qurannya seperti ini, tidak ada bedanya. Saya bertanya, Al-Quran berapa ayatnya Bu? Ayat Al-Quran ada berapa Bu? Yang tahu saya kasih hadiah. Al-Quran ada berapa ayatnya?
Ada yang tahu? Silakan. 6 berapa? Ayat Al-Quran, jangan KW. Ada yang tahu Al-Quran berapa ayatnya? 6.666. Surahnya ada berapa surah? 114 surahnya. 30 juz. Ibu hafal surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Surah An-Nasnya hafal? Alhamdulillah. Ibu saja 30 juz. Ibu di sini sudah menjadi penghafal 30 juz. Tapi dibacanya awal dan akhir. Tengahnya masih bolong. Ayo baca lagi, Bu ya. Bu, mari baca lagi ya Bu ya. Ini sama dengan Al-Quran yang kita punya, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Karena sekarang masuk ke dunia pendidikan, sekarang diresmikan ada hukumnya Bu. Ya Bu ya, sudah bersegel hukum, sudah ada dari surat dari MUI. Nah, ini tandanya sudah disahkan, ada surat edarnya karena memang nantinya masuk ke dunia pendidikan. Ini resmi, ada dari pemerintah ya Bu ya. Ini tidak bisa dipalsukan. Contoh ada yang seperti ini tapi difotokopi itu palsu. Kalau ini langsung dari MUI ya Bu ya. Nah, di sini Bu, untuk Al-Qur'annya sama, tidak ada bedanya, hanya ada sedikit yang membedakan, yaitu dari warna. Karena memang di sini warna-warni sama Bu saja, warna-warni karena ada fungsinya. Mohon maaf Bu, banyak yang pintar baca Al-Qur'an tapi ilmu tajwidnya tidak dipakai, tidak dipahami ya Bu ya. Nah, di sini membantu memperjelas membaca tajwid. Warnanya memperjelas membaca tajwid. Yang keduanya, warna di sini untuk membantu yang masih membacanya terbata-bata, yang masih tahap belajar mengeja. Ya, di sini ada koliknya 15 kolik, pembimbingnya 15 bahasa. Ya Bu ya. Dan di sini pun ada alat bantu Bu. Ini alat bantu media sarana. Yang mana ini bukan guru, mohon maaf. Ini bukan guru, hanya alat bantu media saja. Guru tetap Ibu Ustazah, Bapak Ustaz. Ini hanya alat bantu, namanya read pen. Apa Bu? Read pen, pena pembaca. Ini menggunakan teknologi. Kenapa para ulama, para profesor menciptakan ini di Abu Dhabi? Untuk menyeimbangkan teknologi zaman sekarang. Jadi bukan handphone aja Bu yang punya teknologi, Al-Quran pun ada. Ya Bu ya, tidak kalah ya Bu ya teknologinya. Namanya ini read pen, ini sisinya dicas. Dicasnya 1 jam, pemakaian 1 minggu. Nih di sini saya praktekkan ya Bu ya. Ketika nanti ada ke sekolah Ibu jangan kaget ya Bu ya. Ini tekan panjang nomor 1 seperti ini. Sampai ada suara Bismillah. Bu, mohon maaf. Boleh nggak saya mendengar suara indah Ibu di sini membaca Bismillah dengan surah Al-Baqarah ayat 1. Kita bareng-bareng biar dapat pahala semuanya ya Bu ya. Silakan kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah suara indah Ibu di sini indah sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat pahala semuanya. Amin. Amin. Bu, menurut ibu-ibu di sini sudah mendengar suara indah kita semua. Menurut Ibu bacaan kita sudah sempurna apa masih kurang Bu? Kurang. Kurangnya di mana? Panjang pendek. Kenapa gak ditambahkan? Kita samakan ya. Ini sentuhkan ke alatnya. Berapa harokat Bu? 6 harokat. Jadi jangan tergesa-gesa baca Al-Quran Bu. Contoh Ibu tergesa-gesa ya Bu ya. Cukup kita hitung aja kalau baca Al-Quran. Alif, lam, mim. 6 harokat. Jangan menyepelekan Bu. Nanti artinya beda. Jadi kalau mau baca Al-Quran dengan benar, Ibu tahu ilmunya, kita baca dengan ilmunya. Mari kita terapkan ya Bu ya. Memang sepele ketika kita mengajarkan ke anak. Contohnya anaknya membaca seperti kita, ada 3 harokat alif lam mim contoh ya Bu ya. Sampai anak keturunan kita seperti itu Bu, kan kita mencari amal jariah ya
Ya Bu ya, amal yang bermanfaat. Kalau dibacanya asal-asalan bukan ilmu yang manfaat yang kita dapat, malah dosa. Untuk itu mari perbaiki, perhatikan bacaan anak kita biar menjadi ilmu yang manfaat. Nah, ya Bu ya. Di sini pun bisa belajar cara mengeja. Alatnya ini sentuhkan ke korek pertama paling atas. Sentuh ke Arabnya. Tiap beda warna ya. Pakai hak kecil apa hak besar Bu? Hak kecil, benar sekali. Alhamdulillah, hak tipis, hak kecil. Artinya segala puji. Ketika kita bacanya salah, pakai hak besar. Alhamdulillah, segala mati artinya. Ya, jadi beda. Jadi jangan salah-salah baca. Kalau harus dibacanya hak kecil, baca hak kecil. Alhamdulillah. Ajarkan anak ulang lagi. Bak lanjut. Warna hitam. Pakai alif, pakai ain Bu. Ain benar ya Bu ya. Jangan Robbil alamin, itu salah tuh. Robbil alamin, ain ya Bu ya. Nah di sini lagi. Ya Bu ya, satu kata ini untuk tahapan mengeja. Jadi sedikit. Bisa satu ayat, bisa satu surah, bisa satu halaman. Ya Bu ya, caranya seperti apa? Pilih lagi korek yang lainnya. Contoh ya Bu ya, pilih sama kita Musyari, imam besar dari Masjid Nabawi. Satu ayat. Satu ayat. Kalau mau satu surah kita lihat di atas. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Sentuh ke nama surahnya. Ini membacanya satu surah. Didengarkan, dilihat ya Bu ya, panjang pendek, lalu kita ikuti. Nah itu 3 tahapan metodenya ya. Kalau mau berhentikan yang nomor 4. Fly pause, berhenti sementara. Bisa dilanjutkan. Dan di sini bisa segitiga bergaris warna coklat. Nah, ini berhenti juga. Melanjutkan pun sama di sini. Ya. Selain satu surah, bisa satu halaman, membacanya satu halaman dari atas sampai bawah. Ibu suka tadarus Bu? Biasanya tadarus mencari ain ya Bu ya. Yang dicari itu tanah ain aja. Sudah ada tanah ain kita lipat, benar? Bu, Al-Quran di sana dari Mekah, dari Madinah, dari Timur Tengah sana tidak ada tanda ain. Tanda ain khusus Al-Quran Indonesia. Ya, karena orang Indonesia harus jelas ya Bu ya. Jadi ada tanda ain itu hiasan. Kalau di sini tadarusnya satu lembar, membacanya dari atas sampai bawah ke nomor halaman. Gitu ya. Berhenti ya Bu ya. Itu satu halaman. Kalau mau satu juz, karena kata psikolog, bila mana ibu memiliki anak tantrum yang kecanduan handphone, mau ibaratnya diobati, silakan bisa terapi di rumah dengan cara sugesti kebaikan, sugesti baik ketika tidur. Contohnya apa? Bacakan ayat suci Al-Quran, dibisikkan ke telinga kanan, tapi harus istiqomah. Jadi jangan sehari saja, ya jangan satu malam saja. Kalau mau tiap malam bisikan ayat suci Al-Quran ke telinga kanan. Tak mampu membaca, punya media, boleh menggunakan media. Mau menggunakan handphone silakan, menggunakan ibaratnya media yang lain silakan. Tapi kalau handphone jauhkan karena ada radiasi ya. Nah, di sini ada nama juznya, juz awal, juz sani, juz selasa.